pasien asma bronkial, asma bengek. Oke. Ini untuk biodatanya Tuan R dengan usia atau umur 36 tahun. Jenis laki-laki, pendidikan SMA. Udah, next. Ini penanggung jawabnya istrinya Nyonya N. Rumah sakit nih. Langsung aja di keluhan utama. Nih, keluhan utama. Nah, atas pasien dia sesak napas dan mual. Ini seharusnya enggak, kita satu aja. Sesak napas saja. Terus untuk riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh sesak napas. Pasien mengatakan rasa sesak seperti terlilit tali di bagian dada. Rasa sesak bertambah setelah beraktivitas. Tampak pernapasan cuping hidung. Di sini ada yang tahu pernapasan cuping hidung? Enggak ya, udah kita dibahas. Dan adanya retraksi dinding dada. Tampak napasnya tersengal-sengal, kayak habis lari napasnya. Pasien saat ini sulit untuk bergerak, dikarenakan sesak akan bertambah. Jadi kalau dia bergerak, tambah sesak. Terus pasien mengatakan cemas dan tampak gelisah karena sesaknya dirasa semakin parah. Jadi dia dari waktu sebelum masuk rumah sakit sampai sekarang waktu kita pengkajian, dia cemas karena sesaknya semakin parah. Habis itu tampak keringat di sekitar kepalanya. Pasien mengatakan iya, sulit tidur dan merasa tidak segar saat bangun tidur. Pasien mengatakan malas mandi karena sulit bergerak. Karena dia malas itu ketika bergerak sesaknya bertambah. Ini riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit dahulu mengatakan, pasien mengatakan mempunyai riwayat penyakit asma sejak kecil dan ada flek paru-paru. Keluarga pasien juga mengatakan dahulu pernah mondok selama 4 hari di RSUD Sukoharjo, pernah masuk rumah sakit maksudnya. Pasien mempunyai penyakit asma karena keturunan dari ibunya. Ini anggapan dia nih. Riwayat keluarga pasien dan keluarga punya penyakit asma dari ibunya. Ini pemeriksaan fisik. Ngukur kesadaran ada namanya komposmentis. Ada GCS, GCS-nya matanya 4, verbalnya 5, motoriknya 6. Nanti kita belajar komposmentis kayak gini kesadaran. Tanda-tanda vital 140/100. Nadi 100 kali per menit. Suhu 38 derajat Celcius. RR atau pernapasan 26 kali per menit. Dan untuk tinggi badan 163 cm, berat badan 41. Kepala, rambut hitam, tidak ada luka, normal. Mata konjungtivat pucat simetris kanan kiri, sklera berwarna putih. Ada apa tuh? Terdapat mata panda. Wajah simetris, tidak ada luka, tidak ada benjolan, normal. Hidung simetris kanan kiri, terpasang alat bantu. 0-2-3 liter. Mulut, mukosa, bibing kering, tidak ada stomatitis. Stomatitis itu sariawan. Ingetin, ada gigi lengkap, lidah bersih, fungsi perasa baik, telinga simetris, tidak terdapat penumpukan serumen, tidak ada alat bantu dengar, jadi masih normal. Leher simetris, tidak ada pembesaran getah bening dan tiroid. Dada, paru-paru nih, waktu di dada dan paru-paru. Cara infeksi pengembangan paru kanan dan kiri simetris, tidak ada luka. Ada sianosis. Perkusi, hipersonor. Ada taktil primitus teraba, getaran taktil primitus. Simetris kanan dan kiri. Auskultasi. Auskultasi di apa teman-teman? Didengar. Ya, didengar.
Ya didengar, wheezing. Nah, ada suara wheezing tuh di dada. Jantung nggak ada masalah, jantung abdomen sama reguler. Nah, kemarin apa dibahas antara reguler dengan irregular, ada yang ingat? Reguler. Reguler itu teratur, irregular tidak teratur. Cakep, betul betul. Reguler dan irregular. Bedanya di I aja. Kalau I tidak teratur. Abdomen simetris, peristaltik khusus 20 kali. Bising ususnya 18 kali. Nah, lunas tidak ada masalah, genitalia bersih, anus tidak ada iritasi, ekstremitas bawah tampak terpasang oksigen dan RL, infus, cairan infus, kulit tidak ada masalah. Oke. Udah langsung aja next step dilengkapin waktu pengajian. Oke. Kita sekarang belajar data subjektif, data objektif. Ada yang bisa jelasin data subjektif dengan data objektif? Data subjektif itu keterangan pasiennya. Iya, data objektif. Itu apa yang kita lihat diri kita. Oke. Benar kata Bu Enda. Intinya kalau kata data subjektif itu verbal, kata pasien. Pasien mengatakan itu pasti subjektif. Kalau objektif yang kita lihat dan kita kaji. Data objektif dapat terukur. Tuh. Mulai kita data subjektif. Dari pengkajian dari biodata ada yang mau diambil datanya di data subjektif maupun objektif? Pengkajian. Ada yang mau diambil sini? Enggak. Belum ada ya? Oke. Ini tanggal masuk rumah sakit dimasukin nggak? Di analisa data? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Oke, diagnosa medis. Oke. Keluhan utama. Keluhan utama mau dimasukin? Iya. Dan kalau sesak Ya, kenapa? Sesak napas ini masuk data subjektif atau objektif? data Subjektif. Subjektif, bagus. Karena pasien yang mengatakan ya. Habis itu di sini ada yang mengambil dari riwayat penyakit sekarang. Tuh, ada yang mengambil di sini untuk melengkapi data. Pasien mengatakan Ayo. cemas. Gimana? Dada sakit. Dada sakit. Pasien mengatakan cemas. Cemas, oke, cemas. Paling bawah ya pasti mengatakan. Oh iya ya, yang atas dulu. Pasien Ya, mengatakan tadi pasien. terlilit tali di bagian dada. Ya, tarin cemas dimasukin. Ini cemas masuk ke subjektif atau objektif? Subjektif. Subjektif. Subjektif, oke. Kalau gelisahnya masuk subjektif atau objektif? Objektif. Objektif. Napasnya Oke. tersengal-sengal Iya, karena tuh. tampak. Iya betul, tampak gelisah. Habis itu apa lagi yang diambil tadi? Keringat mau dimasukkan? Terlihat keringat? Boleh mas. Boleh. Masuk mana nih? Objektif. Terlihat Objektif. Jadi subjektif, objektif. Objektif. Oke, objektif. Mana lagi yang udah ambil? terus tampak pernapasan cuping hidung. Itu Tampak pernapasan cuping hidung dan ada retraksi dinding dada masuk ke mana? objektif. Objektif. Oke, objektif. Cuping hidung. Lagi yang udah ambil? Hidung. Cuping hidung tadi. Ini udah ambil? Ya. Napas tersengal-sengal
napas Iya, iya. Oke, masuk lagi data objektif. Pasien saat ini sulit bergerak. Sulit bergerak. Objektif. Subjektif. Mana ya? Nggak kelihatan yang di mana bergerak tadi. Ini di atas tuh, yang di bawahnya. Paling bawah. Ini. Ya. Ya, Oke, ini masuk mana nih? objektif. Subjektif. Objektif. Objektif. Objektif, karena kan dia kelihatan pasien saat ini Iya, kita yang lihat ya. Ini masuk nggak malas mandi? malas mandi. Iya. Masuk mana malas mandi? Objektif. Subjektif. Subjektif, bagus. Kalau mengatakan subjektif. Pasti mengatakan subjektif. Kalau gitu, sulit tidur masuk mana? Subjektif. Pasien mengatakan malas mandi karena pasien mengatakan sulit tidur ya. Subjektif. Ya, ini masuk ke Subjektif. Objektif. subjektif lagi, oke, subjektif. Nah, yang bawah. Udah, ada yang mau ambil lagi sampai sini? Sudah. Tekan sesak napas. Enggak lihat videonya loh, Pak. Keringat. Oke, kedengar ya. Nih, riwayat penyakit dahulu ada yang mau diambil di sini. Pasien mengatakan. Ya, asma sejak kecil ya. Ya, sejak kecil. Flek paru-paru. Dan flek paru-paru. Ini masuk mana nih, flek paru-paru? Subjektif. Objektif. Objektif atau subjektif? Objektif. Oke, ntar kita sampai subjektif dulu sini. Ya, bisa terukur. Ada buktinya nanti. Kalau nggak ada buktinya berarti subjektif ya. Ya. Enggak, kata keluarga pasien mengatakan itu subjektif atau objektif? Keluarga pasien juga mengatakan dahulu pernah mondok. Nah, Flek paru-parunya itu kan harusnya terukur. ya. Kalau ada betul. buktinya. Harus ada buktinya. Ntar kalau mengatakan aja kalau nggak ada bukti nggak tahu. Tapi biasanya kalau misalkan dalam pengkajian sih dia udah ada buktinya. Dia bawa hasil kajian yang sebelumnya. Kalau sudah dirawat di rumah sakit artinya sudah ada pengkajian dong. Nah, betul. Ini 4 hari yang lalu yang dulu pernah juga. Pernah mondok. Berarti ini subjektif apa objektif? Kalau pernah mondok 4 hari nih berarti dirawat. Objektif. Pernah dirawat. Subjektif. Ada apa? Yakin subjektif. Subjektif, Mas. Subjektif, ya. Katakan ya, ya udah. Dia kunci ntar kalau misalkan rambut bisa dirubah. Keluarga. Yang tadi bahwa penyakit asma karena keturunan dari ibunya, ini subjektif atau objektif? Atau Itu enggak? subjektif kan berarti kalau gitu kan tidak terukur. Nah, betul. Kita belum tahu apakah asma dari ibunya atau tidak gitu. Keterkaitannya. Cuman Mas Wahyu itu kan mondok di rumah sakit itu kan sudah jelas memang kata pasien atau keluarga pasien, tapi kan ada misalnya kalau namanya mondok di rumah sakit kemudian ada hasil vonis TB artinya itu kan ada buktinya. Berarti masuknya objektif dong. Walaupun itu kata keluarga pasien. Ya, tuh. Kata Bu Titi ya ini ya. Ya. Nah, Bu Titi minta di objektif, teman-teman gimana? Objektif atau tetap subjektif? Kalau Kan saya nanya sama Mas Wahyu. Tanya. Dari rumah Oh, sakit. ya sebenarnya kalau misalkan dia udah pernah di rumah sakit dia ke objektif karena dia terukur. Nah, itu maksud saya. Teman-teman. Maksudnya ntar bisa di rolling kok, santai. Yuk, di sini lanjut pemeriksaan fisik. Ada yang diambil?
Saya nggak kebaca ini ke slide-nya nggak turun ini nggak naik nih. Tekanan darah yang diambil, ya. Tekanan darah diambil. Slide-nya naik. Oke. Iya. Kesadaran diambil nggak tuh yang komosmentis? Mau diambil apa enggak? Ntar bisa kita pilih kok. Waktu menghadapi diagnosa. Respirasinya Pak masukin. Udah dimasukin deh. Masuk kemana kalau kesadaran komposmentis? Objektif. Objektif. Oke. Kan terlihat. Iya. Kayaknya udah pada pinter ya minggu malam minggu sekarang. Komposmentis. Ya. Intinya kalau kita sudah melakukan pemeriksaan fisik dari head to toe itu kita masuk ke objektif. TTV semuanya mendiambil atau sebagian? Semuanya. Semuanya Pak. Semuanya. Dorong ya TTV kita potong. Set. Oke. Apa lagi? Tinggi badan, berat badan mendiambil? Iya, diambil. Diambil. Dari kepala ada yang diambil? Kepala. Itu ada mesoderm. Gak ada. Dari mata ada yang diambil? Konjungtiva pucat. Konjungtiva pucat kita ambil. Simetris kanan kiri mendiambil nggak? Simetris nggak perlu, berarti kan tidak ada masalah. Oke, mata. Oke, konjungtiva pucat. Mata panda. Nah, Apalagi? mata Ini panda. mendiambil sekarang. Mata panda itu gimana sih? Mata panda bawahnya hitam, Bu Enda. Nah, betul. Bahasa Indah. Di bawah mata hitam. Iya. Kantung mata berwarna hitam. Iya, di bawah mata Alergi hitam. ya. Alergi. Nah, contohnya kalau kita habis begadang tuh. Ya, kalau di tradisional bawah mata hitam ginjal kena. Wajah nggak ada ya wajahnya abnormal. Ada yang nggak ada abnormal. Tadi di ya di mana ya? Yang diambil hidung. Terpasang alat bantu nafas, itu yang diambil. Kita ambil alat bantu di mulut ada yang diambil bagian ini mulut. Mukosa bibir kering. Mukosa bibir kering. Oke. Habis itu apa lagi yang diambil? Udah kayaknya di bibir Oke, di telinga, kayaknya telinga. telinga Yang diambil dari telinga. penumpukan serumen. Tidak Ini tidak terlihat. terlihat. Ini terputus harusnya kayak gini, tidak terlihat. Oke, dari leher ada yang diambil. Gak ada masalah telinga. Mas Wahyu itu penumpukan serumen gak diambil di telinga. Tidak ada luka terlihat. Tidak ada titik. Oh, tidak terlihat penumpukan serumen. Oke. Ya, woi, jeli. Yuk, dada. Ada yang diambil dari dada? Ada. Dada. Ya. Yang Gak ada yang diambil? Wedding itu wedding. Dada. Hipersonor. hipersonor. Apa yang diambil? Wedding. Baik bersonor apa Mas Wahyu? Hipersonor apa Mas Wahyu? Hipersonor. Kalau diketuk dia suaranya lebih menggema. Susah sih kalau nggak praktek ya. Ya berarti diambil. Diambil ya? Berarti Diambil. hipersonor diambil. Oke, emang normalnya gimana ya? Ya sok dikasih tahu tuh. Ya udah ambil dulu aja deh. Normalnya sama. Pokoknya diambil. Nah kan. Apa tuh hiper? Nah berarti kan dia tidak normal ya Bu Enda ya. Iya.
Baca aja Oke, dulu, untuk Bu. Tachyprimitus mau diambil. Apaan tuh? Apaan tuh? Tachyprimitus adalah getaran, Bu. Cara meriksa tachyprimitus gampang. Pasien suruh belakangin kita pegang tuh dari belakang, suruh ngomong 77. Oh, yang itu. Nah, Iya, iya, iya. Kalau teraba berarti kan normal ya? normal ya? Apaan sih ini? Agak ngerti ya? Normal itu. Nggak Yang ngerti, itu Pak Ruli. Karuli yang megang punggung belakang itu yang bilang 77 itu loh, terus ada getarannya. Nggak. Oh, yang itu. Kan udah praktek. Iya, iya, iya. Bener. Gue lupa. Itu wezing Kak, wezing. Iya, diambil ya. Emang bunyi biji gimana sih? Mengik. Mengi. Ini normalnya bunyinya gimana? Halus dong. Halus, halus. Halus. Gak ada halus. Namanya Nampaknya hampir tak terdengar mas, yang normal. Normal, nggak ada bunyi tambahan, vesikuler. bahasa istilahnya Pak. Vesikuler. 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 Vesikuler, ya. Jantung. Nah ini sulit, intinya nggak ada deh ini. Ini normal. Di abdomen. Abdomen. Terus mau diambil. Apa? Nah, kita harus tahu normalnya dulu ya. Iya dong. Ntar diambil atau diambil. Apa? Terus Peristaltik usus sama bising usus. Peristaltik itu kalau nggak salah kan 16 sampai peristaltik itu 16 sampai 24. Berarti kalau 16 sampai Ya. 20 berarti itu normal. Cakep. Bising usus, untuk bising usus ada yang ingat? Bising usus itu Emang bedanya apa ya Pak? Peristaltik usus sama bising usus? Beda. Peristaltik usus itu pergerakannya, kalau bising usus itu suaranya beda. Bedanya dia waktu auskultasi. suaranya kayak yang kenal. Genetalia ada yang diambil? Genetalia itu tahu ya genetalia ya? Ada yang belum paham genetalia? Nah, itu apa mas? Junus apa itu? Ini yang Barang pucang.